Salah satu hal terbesar yang menjadi penghambat utama di dalam seseorang bisa mengalami kesehatan mental dan juga kedewasaan jiwa adalah ketika dia sedang digoncangkan oleh sebuah perkara atau perhara di dalam hidupnya. Goncangan yang dari manapun juga atau dari siapapun juga yang menyebabkan dia mengalami yang namanya keterpurukan. Dia mengalami bagaimana dia diombang-ambingkan oleh goncangan-goncangan pergumulan yang melanda hidupnya. Bisa berupa kesusahan yang menyebabkan perkabungan, bisa juga menyebabkan oleh penyakit atau oleh parahnya pergumulan masalah yang begitu berat, beban yang begitu menindih, dan ini semua menjadi semacam goncangan. Dan goncangan ini menjadi tambah parah lagi ketika kita larut dan hanyut di dalam sebuah perasaan yang sulit untuk maju, juga tidak bisa mundur lagi. Dan itulah yang digambarkan seperti pusaran air. Kalau kita tahu pusaran air yang ada di laut atau di sungai, itu sungguh misteri. Ada putaran yang keras sekali dan orang mendekat ke sana akan terhisap masuk ke dalam. Dan misteri pusaran air itu adalah sesuatu yang membuat kita terhisap di sana dan entah ujungnya atau dasarnya ada di mana. Misteri pusaran air itu sama seperti misteri lubang hitam di dalam bumi ini atau di planet-planet tertentu. Sehingga pusaran ini adalah sesuatu yang kita sedapat mungkin harus berjuang untuk menghindarinya atau kita terhisap ke dalamnya. Begitu juga pergumulan dan perasaan yang tumbuh seringkali menjadi pusaran air yang menghisap kita. Kita terhanyut, bahkan kita larut di dalam kubang pusaran itu sehingga akhirnya kita tidak bisa berbuat apa-apa, bahkan ujungnya adalah kebinasaan. Dan satu-satunya cara untuk bisa keluar dari pusaran itu bila kita sudah mulai terhisap adalah pertolongan dari luar yang mengangkat kita. Ada sosok yang lebih kuat, ada satu pegangan yang lebih kokoh untuk ketika kita mau tenggelam, tangan kita bisa menggapai dan kita bisa terangkat kembali. Karena itu betapa pentingnya untuk kita ketika mengalami kesusahan, mengalami pergumulan hidup, beban berat, perkabungan, sakit, penyakit. Kita harus berjuang dan berdoa kepada Tuhan agar kita tidak dihanyutkan oleh perasaan-perasaan itu. Karena hanyutnya perasaan itu dan larutnya kita dalam perasaan itu akan menyebabkan kita menjadi mandek dan tidak dapat lagi bertumbuh menjadi dewasa. Mata terasa gelap, tidak dapat melihat titik terang lagi. Karenanya kita perlu belajar agar tidak dihanyutkan oleh susah dan kabung. Saya Nikolas Kurniawan kembali menyapa lagi dalam Sabda Tuhan yang menyapa kita hari ini. Kali ini dari cuplikan surat Paulus kepada jemaat di Efesus pasal 4 ayat 13 sampai 15 yang memberitahu kepada kita tentang goal atau sasaran dari kehidupan orang percaya, yaitu sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tapi dengan teguh berpegang pada kebenaran dalam kasih, kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Paulus mengingatkan kepada jemaat di Efesus tentang makna sebuah pertumbuhan dan sasaran dari pertumbuhan orang percaya, yaitu mencapai kesatuan iman dan pengetahuan. Jadi bukan saja percaya tentang Tuhan, tetapi juga memiliki pengenalan yang benar tentang Tuhan. Percaya dan pengenalan ini akan membuat kita mulai dewasa penuh dan tingkat pertumbuhan itu mulai beranjak maju. Dan ini yang menyebabkan kita tidak mudah diombang-ambingkan. Sebagaimana tadi kalau kita terhisap oleh pusaran air pergumulan kita yang akan menyeret kita, menghanyutkan dan melarutkan kita, kita terombang-ambing bahkan bisa binasa, kita butuh pertolongan dari luar.
yang membuat kita tidak terombang-ambing, yang membuat kita tidak terhisap, bahkan tidak hanyut dan larut di dalam perasaan-perasaan yang salah, yang memandekkan pertumbuhan kita, yang menunda kedewasaan kita, bahkan bisa membatalkan kesehatan mental jiwa kita. Karena itu, apa yang Paulus ingin katakan adalah supaya kita benar-benar berpegang kepada kebenaran di dalam kasih. Itu yang dikatakan. Berarti apa? Kita tidak bisa mengingkari akan sebuah kebenaran fakta dalam hidup kita yang kita hadapi. Entah beban berat, sakit, penyakit, perkabungan, perpisahan, kehancuran hidup, kegagalan ekonomi, dan usaha yang sedang morat-marit. Kita harus berpegang pada kebenaran dari Tuhan, dan kita harus menerima, memahami bahwa itu adalah satu fakta yang kita tidak bisa batalkan. Tetapi ada catatan, berpegang pada kebenaran itu di dalam kasih. Dengan kata lain bahwa kita melihat fakta yang kita hadapi itu dari sorot pandang cinta kasih, bukan dari sorot pandang yang penuh ketakutan. Bukankah dalam kasih tidak ada ketakutan? Itu yang kitab suci katakan. Mau mengajarkan kepada kita bahwa saat kita menghadapi yang namanya kesusahan, perkabungan, bagaikan pusaran air yang menyeret kita, melarutkan dan menghanyutkan kita ke dalamnya, dan kita tidak bisa berkutik lagi, tidak berdaya lagi. Kita butuh terus kekuatan dari Tuhan yang menopang, menarik tangan kita lagi, supaya kita bisa terus hidup merenungkan Tuhan, sekaligus merenangi akan arus sungai pemulihan yang sedang kita jalani. Bukankah saat dimana kita mengalami pergumulan, kita butuh dipulihkan, kita butuh dikuatkan, dan kita butuh merenangi arus sungai pemulihan itu sampai kita menuju samudra kedewasaan yang luas. Yang dimana samudra dewasa yang luas itu membuat kita berpikiran juga lebih luas. Kita leluasa juga memandang masa depan kita oleh pertolongan Tuhan. Karenanya sabda Tuhan hari ini mau mengajarkan kepada kita agar kita tidak hanyut oleh susah dan kabung kita, atau tidak dihanyutkan oleh susah dan kabung kita. Kita perlu ikut Tuhan lebih kuat lagi. Kita harus turut kepadanya. Kita harus merenungkan sekaligus merenangi cinta kasih Tuhan yang menenangkan kita, membangkitkan lagi semangat kita, mengusir ketakutan kita, dan menolong kita untuk berjalan bersama dengan Tuhan, karena itulah satu-satunya kekuatan kita. Tidak ada yang dapat bisa menolong kita lagi. Manusia serba terbatas, orang lain terbatas, tapi tangan Tuhan tidak terbatas. Yang percaya tentu saja harus katakan amin di dalam hatinya. Mari kita berjuang untuk tidak dihanyutkan bersama dengan Tuhan yang sedang memegang tangan kita. Dia sedang menuntun kita agar kita tidak hanyut dan larut dalam susah dan kabung yang kita hadapi. Tuhan mengasihi kita. Ayo berjuang lagi, jangan menyerah kalah pada keadaan, jangan larut dalam perasaan yang salah, tapi terus ikut Tuhan dan turut kepada kebenarannya. Tuhan mengasihi kita sekalian. Amin.